Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya M. Mahyu Hadi. Saya adalah dosen tetap pada Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris di Institut Pendidikan Nusantara Global. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau yang sering disebut dengan PDD UKT PT. Saya mengampu mata kuliah Struktur 1, salah satu mata kuliah dasar yang sangat penting dalam pembentukan fondasi tata bahasa Inggris mahasiswa di semester pertama. Mata kuliah Struktur 1 merupakan mata kuliah dasar dengan bobot 2 SKS yang dirancang untuk memberikan fondasi kuat kepada mahasiswa dalam memahami tata bahasa Inggris, khususnya dari segi kalimat dan tenses. Capaian utama dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menganalisa, menggunakan dan mengevaluasi struktur kalimat bahasa Inggris dengan benar dan tepat, baik dalam konteks akademik maupun profesional. Pada mata kuliah ini, saya akan menyampaikan materi simple present tense, yaitu bentuk waktu yang sangat penting untuk menyampaikan kebiasaan, rutinitas, dan fakta umum. Di sini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun kalimat afirmatif, negatif, interrogatif menggunakan simple present tense, menggunakan to be dalam bentuk am, is, are untuk kalimat nominal, membedakan penggunaan kata kerja bantu dan penggunaan keterangan waktu seperti every day, always, sometimes, dan sebagainya. Saya akan menyampaikan materi dengan menggunakan presentasi interaktif yang telah dilengkapi dengan contoh kalimat dan visualisasi struktur. Selain itu, saya juga akan menggunakan metode write, check, and reflect dengan menggunakan pendekatan Grammarly untuk menunjukkan bagaimana sistem dapat membantu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam pembuatan kalimat simple present tense. Mahasiswa juga akan menuliskan kalimatnya masing-masing, dan saya akan memilih beberapa untuk dibahas bersama dengan mahasiswa. Interaksi dalam kelas ini melibatkan diskusi kelas mengenai kesalahan dalam penggunaan tenses, latihan kelompok kecil di mana mahasiswa diminta membuat kalimat dan memberikan umpan balik pada sesama rekan temannya. Kemudian ada presentasi singkat dari revisi penggunaan Grammarly yang akan disampaikan oleh mahasiswa dalam kelas, dan saya akan berkeliling memberikan bimbingan langsung selama kegiatan berlangsung. Penilaian pada pembelajaran kali ini dilakukan secara formatif dan psikomotorik sesuai dengan RPS yang telah saya buat. Kognitif, tes tulis berupa latihan, pilihan ganda, dan esai singkat. Psikomotorik, penilaian ketepatan, kreativitas kalimat melalui LKM, serta penggunaan Grammarly untuk merevisi setiap penulisan kalimat tersebut. Afektif, yaitu observasi, partisipasi aktif, kerjasama kelompok, dan tanggung jawab atas diskusi. Indikator keberhasilan adalah jika mampu membuat kalimat simple present dengan struktur yang tepat dan menjelaskan alasan perbaikannya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran yang telah saya buat. Okay, good afternoon my lovely students. How are you today? Good afternoon. Okay, nice to meet you today. Today is the second meetings of our class. Jadi hari ini pertemuan kedua dari minggu lalu pertemuan pertama. So today we are going to learn new materials. But before going to the new materials, I want to ask you about the last material that we have learned. Jadi minggu lalu kalian masih ingat materi apa yang sudah dipelajari? Apa? Oke, jadi kita kemarin mengenal tentang subjek, objek, dan verb. Ya, subjek itu terdiri dari noun. Ya, dari kata kanda benda. Kalau verb apa? Kata kerja. Kalau kata sifat? Adjektif. Jadi komponen dari sebuah kalimat itu harus ada subjek,
ada verb, ada objek. Tapi umumnya dalam bahasa Inggris cukup 2. Subjek, verb itu sudah memenuhi sebuah kalimat. Jadi kalian sudah paham apa itu subjek, noun, adverb. Kalau adverb apa? Kata keterangan. Keterangan dibagi berapa? Banyak. Ada waktu, ada verb of time, ada keterangan cara, ada verb of manner, ada keterangan tempat, ada verb of place. Oke, sudah paham semua ya? Masih ingat ya? Oke, sekarang we are going to learn a new material that a very basic foundations of your grammatical that we call simple present tense. Oke, simple present tense. Have you heard the word? Pernah dengar kata simple present tense? Ya. Nah, kita bahas ya. Oke, simple present tense fungsinya untuk kegiatan yang berulang-ulang atau terjadwal. Terus apa lagi? Ya, general fact ya, pernyataan umum. Terus kejadian yang saat ini itu fungsi dari simple present tense. Nah, rumusnya itu gampang, yaitu subjek, verb, kemudian objek. Nah, subjek itu kemarin apa? Noun, terdiri dari I, you, they, we, she, he, it. Nah, ini juga yang dinamakan noun ya, atau pronouns. Oke. Nah, kalau verb itu kata kerja. Kata kerja yang digunakan di simple present tense adalah kata kerja pertama. Oke, seperti buy, kemudian watch, apalagi say, ya, study. Oke, ini yang disebut dengan kata kerja pertama. Nah, objek itu bisa berbentuk noun juga. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau I menjadi objek, dia berubah menjadi me. Kalau you tetap you. Kalau they tetap them. Kalau we, kalau she, her. Kalau he, him. Kalau it tetap it. Oke, tapi di sini ada sedikit perbedaan. Ketika subjeknya itu adalah orang ketiga tunggal, maka verbnya itu akan ada modifikasi. There is a little difference than the other subject, seperti I, you, they, we ini. Nah, kalau subjeknya adalah she, he, it, verbnya akan ditambahkan s atau is ya. Oke, di sini contohnya misalkan apa ya? Andi pergi ke sekolah. Andi pergi bahasa Inggrisnya apa? Go. Iya, go. Andi ini termasuk orang ketiga tunggal apa tidak? Ya. Iya, penggantinya adalah he. Arti ingat rumusnya ke orang ketiga tunggal, maka ditambahkan atau es. Maka Andi goes to school. Ya, ingat untuk simple present tense, subjek orang ketiga tunggal she, he, it itu ditambahkan is atau s. Nah, penambahan is atau s ini ada aturannya. Kapan sih menggunakan s? Kapan sih menggunakan is? Is digunakan ketika akhir dari kata kerja itu menggunakan huruf o, s, x, ch, sh dan y ya. O, s, x, ch, sh dan y. Nah, jika akhiran kata kerjanya menggunakan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, maka rumusnya dia menggunakan is. Selain ini dia menggunakan s. Do you get it? Oke. Ini penjelasan tentang membuat kalimat afirmatif atau kalimat positif. Lalu bagaimana dengan kalimat negatif? Contohnya tadi Andi goes to school. Jika dibuat menjadi kalimat negatif, maka
Misalkan Andi tidak pergi ke sekolah, berarti Andi not goes atau apa? Iya, harus ditambahkan dengan auxiliary verb. Auxiliary verb itu ada dua. Yang pertama ada do, ada does. Nah, does ini digunakan untuk subjek she, he, it. Kalau do, I, you, they, we. Simpel ya, paham ya? Nah, karena Andi ini adalah orang ketiga tunggal, maka yang digunakan adalah does. Ya, Andi does go to school. Oke. Gini kalimat negatif ya. Oke. Andi, doesn't ya, doesn't go to school. Lah, tinggal tambahkan not ya. Nah, not atau doesn't atau does not bisa. Ya. Untuk kalimat negatifnya berarti Andi doesn't go atau does not go. Nah, bisa does not go to school. Ini ya, bisa Andi doesn't go to school atau Andi does not go to school. Paham ya? Oke. Kemudian untuk kalimat interrogatif. Apa itu kalimat interrogatif? Kalimat tanya. Berarti misalkan, apakah Andi pergi ke sekolah? Iya, does. Iya, dia. Does Andi go to school? Ya, jadi auxiliary-nya dipindahkan ke paling depan. Menjadi apakah Andi pergi ke sekolah? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Di kalimat negatif sama interrogatifnya bisa kan di kalimat positifnya Andi itu kan termasuk ke orang ketiga tunggal. Iya. Di verbnya ditambahkan s atau is. Tapi kenapa di kalimat negatif sama kalimat interrogatifnya nggak ditambahkan? Oke. Very good questions. Oke, kenapa seharusnya aturannya tadi kan kata kerjanya ditambahkan s atau is. Sedangkan di sini kok is-nya hilang. Itu ya. Oke. Sebenarnya kata does ini asal katanya adalah do. Asal katanya adalah do. Nah, tapi karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal, ingat ya, ini adalah auxiliary. Apa itu auxiliary verb? Kata kerja berarti dia masuk ke golongan kata kerja. Maka is-nya itu dipindahkan ke sini menjadi does. Karena di sini sudah menggunakan is, maka kata kerja dasar atau kata kerja pertamanya tidak perlu lagi menggunakan is. Makanya yang is-nya itu pindah ke do menjadi Andi does not go to school. Paham ya? Oke. Sampai di sini kalian sudah paham semua ya tentang materi simple present tense. Oke. Selanjutnya saya akan perkenalkan sebuah alat tools namanya Grammarly. Ini juga salah satu tools terkini yang berkaitan dengan AI. Ini bisa membantu kalian dalam memperbaiki penulisan gramatikal, terus membuat tulisan kalian menjadi lebih akademik, terutama kalian sekarang masih semester 1. Harus mulai belajar dari sekarang bahasa Inggris, bukan hanya sekedar untuk berbicara, tapi dalam penulisan yang lebih akademis, agar nanti ke depannya bisa membantu kalian dalam penulisan tugas terakhir seperti skripsi dan tesis. Oke, di sini saya sudah buka Grammarly. Ini bentuk awalnya. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh kalimat. Atau gimana kalau dari kalian? Coba Salman. My brother and sister. My
brother and sister lives pakai S ya, in Bandung. Oke, kita lihat di sini. Kalau kalian perhatikan di layar tersebut, my brother and sister lives in Bandung. Nah, kalian perhatikan yang garis bawah ini, my, ini berarti ada kesalahan penulisan. Kira-kira kesalahannya di mana ini? Spasi. Huruf besar. Nah, perbaikannya itu bisa kalian lihat di bagian sebelah kanan. Nah, ini kan, dia berubah my brother. Nah, kalau accept ini berarti kalian terima bahwa ini seharusnya menggunakan M besar. Oke. Nah, langsung diganti dia. Oke, lives. Lives ini tinggal ya. Tadi pakai S katanya. Alasannya mungkin karena my brothers, berarti orang ketiga tunggal. Oke, tapi karena ini dia menggunakan N, my brother and sister. Kalau my brother and sister kata gantinya apa? Iya, they. Kalau they ini berarti orang ketiga Iya, orang ketiga jamak. Maka kata kerjanya tidak boleh menggunakan S. Maka coba kita klik di sini. Nah, di sini perbaikannya. Maka dia akan memberikan rekomendasi perbaikan. And sister live. Ini kan yang salahnya ya. Ini yang betulnya benarnya accept. In Bandung. Bandung juga salah karena Bandung itu nama maka harus menggunakan huruf kapital. Itu Grammarly. Dia akan membantu kalian, melatih kalian untuk membuat kalimat secara struktur, gramatikal, dan lebih akademis. Nah, di sini I have to say kalian harus menggunakan tool apapun seperti Grammarly, ChatGPT, DeepSeek itu secara bijak. Jadikan mereka itu sebagai tools alat untuk mengupgrade skill kalian. Jangan sampai itu membuat kalian candu, merasa lebih mudah mengapa tidak. Memang lebih mudah, tapi alangkah baiknya itu membantu kalian untuk melatih skill menulis kalian. Ketika kalian nulis, tahu mana yang salah dan tahu mana perbaikan yang benar. Secara gramatikal, secara akademis, maka akan membantu kalian meningkatkan skill dalam menulis yang lebih gramatikal teratur dan akademis. Oke, karena sudah saya jelaskan bagaimana penggunaan Grammarly tadi, cara kerjanya, sekarang saya akan membagi kelompok kalian menjadi 3 kelompok. Silahkan dibagi. Nanti saya akan memberikan tugas untuk membuat kalimat simple present tense, yaitu mengenai aktivitas sehari-hari, dan tugas itu kalian kirim melalui Google Form yang telah saya kirim ke grup kelas. Paham ya? Oke, sekarang silahkan dibagi kelompoknya. Oke, sudah jadi tugasnya? Oke, sekarang sudah dikumpulkan ya di Google Form yang saya kirim ke grup. Oke, sekarang saya lihat di sini Google yang kalian sudah buat. Oke, ya ini sudah ya semua ya, kelompok 1-3. Sekarang akan saya pindahkan ke Grammarly. Oke, sebelumnya silakan maju kelompok 1. Silakan maju cepat. Oke. Ayo, maju. Oke. Oke, di sini ketua kelompoknya sih ya. Nanti situ bisa pakai mouse ini. Nanti ya. Oke, sekarang saya minta kalian untuk menjelaskan. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, Andy wake up early every morning and take a shower. He ate breakfast quickly because he go to campus by motorcycle. He
don't like be late. Oke, di sana terletak garis merah pada week. Kira-kira kenapa dia garis merah, Salman? Karena Andi orang tunggal, jadi harusnya pakai ada S, penambahan S. Oke, sekarang di mana tempat Oke, sana ya. Oke, tepat sekali. Kalau yang lain silakan, Hairani. Oke, Hairani, silakan. Kenapa dia yang merah itu take? Seharusnya apa? Di sana seharusnya apa, Hairani? Harusnya di sini teks, karena kan kata kerja yang ini masih berhubungan sama Andi sebagai iya, tepat sekali. Seharusnya teks ya. Oke, karena subjeknya masih Andi. Kemudian selanjutnya he ate breakfast. Ya, itu berarti he seharusnya apa? He ate. He itu orang ketiga tunggal. Kata kerjanya seharusnya apa? Eats. Iya, silakan coba di sebelah kanan itu, di bawah kanan. Itu kalau diperhatikan paling bawah, paling bawah, kanan, ke kanan. Yang itu. Tunggu sebentar. Tidak apa-apa. Jadi di sana kan tadi ada keterangan he ate itu dicoret. Itu berarti gramatikalnya salah. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan eats breakfast quickly itu kok garisnya hijau. Nah, di sana Grammarly akan memberikan rekomendasi beberapa pengganti dari kata eats breakfast quickly. Coba ditekan, dipencet. Di itu yang sebelah, ya, yang di sebelah paling kanan, yang eats paling bawah, ya, paling bawah lagi, klik. Nah, itu ada beberapa kategori kalimat yang sejenis atau artinya sama dengan he ate breakfast quickly. Itu ada kalimat nanti yang lebih ke akademis. Nah, kalau kalian pakai pro, itu kalimatnya akan jauh lebih akademis lagi. Seperti itu. Paham ya? Oke, di sana sekarang ada because he, berarti he, terus apa seharusnya itu? Seperti yang pertama. Iya. Ini adalah orang tunggal. Tadi pakai orang ketiga tunggal. Iya, seharusnya goes. Oke, itu kan iya, tepat sekali. Kemudian he don't like to be. Oke, he don't like. Seharusnya itu doesn't seharusnya. Iya, doesn't. Oke, itu cara penggunaan. Coba sekarang eats breakfast quickly itu diklik. Kemudian ganti dengan beberapa kalimat alternatifnya. Menjadi klik lagi. Except-nya he gobs breakfast. Itu juga artinya sama. He eats breakfast quickly. Jadi pembendaharaan kata kita itu lebih variatif nantinya, seperti itu. Karena dalam pembuatan kalimat atau sebuah paragraf itu kita harus membuat kalimat itu lebih bervariatif, jangan monoton saja. Paham ya? Oke. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Give applause for your friends. Oke, jadi itu cara penggunaan Grammarly ya. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah. But once again, I have to disclaimer that all the tools must tools to help you to improve your skill. Jadi jadikan ini sebagai alat untuk membantu kalian meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, terutama dalam simple gramatikal, simple present tense, simple past tense, nanti yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi kalian bisa gunakan latihan di rumah, meningkatkan kemampuan skill menulis akademiknya dari sekarang agar membuat kalian lebih mantap besok di semester berikutnya. Oke? Jadi sebelum kita akhiri, saya akan memberikan tugas di sini. Tugas ini saya minta kalian kerjakan di rumah, besok dikumpulkan dan nanti kita juga bahas
sebelum kita mulai pelajaran besok pagi, kita bahas bersama sebagai pengingat materi yang hari ini ya. Oke. Oke, di tugasnya itu individual, kerjakan di rumah. Nanti besok minggu depan ya kita bahas yang kalian kerjakan itu sebagai refresh pertemuan minggu ini. Paham ya? Sekarang saya cek absennya dulu ya. Hari ini siapa yang kita masuk? Banyak ya. Siapa aja? Kan dia izin katanya hujan. Hujan. Surya. Banyak yang nggak masuk karena hujan, Pak. Ya, Anda punya jas hujan berarti ya? Ya, besok suruh beli mereka ya. Biar masuk ini sedikit sekali yang masuk ini. Berarti yang masuk ini adalah Salman, kemudian Sabri, Hairani. Sini saya lupa namanya siapa? Dia ya. Oh ini ya, masuk ya. Oke. Yang rajin ya, biar pintar. Siapa lagi yang masuk? Rizal juga yang masuk ya. Hendri Rizky. Oke. Dia harus bantu istrinya katanya. Oh iya, udah nikah ya? Udah. Oh iya, cepat sekali udah nikah. Oke, I think not for today. Thank you so much for your attention. Jadi jangan cuma belajar di sini, belajar juga di rumahnya ya. Sesuai dengan tugas yang diberikan. Besok kita bahas lagi tugasnya. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.